Halo, selamat apa ini? Siang, pagi, sore, bebas terserah di tempat kalian. Sekarang lagi pagi, siang atau sore ya. Salam jumpa lagi dengan saya penduduk Venus, penjaga garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Ya. Nah, kali ini kebanyakan saya akan sharing lagi-lagi, bukan lagi-lagi ya, untuk beberapa kali saya setelah serial espresso, sekarang serial Vietnam Drip. Saya akan bikin Vietnam Drip dengan menggunakan kopi robusta single origin lereng lereng Gunung Semeru di Gujalit, Lumajang, Jawa Timur. Nah, bahan-bahan yang digunakan ya tentu aja biji kopi, susu apa ini, UHT, bukan, fresh milk, terus kemudian ada es batu, air, dan juga ada creamer. Nah, oke, lanjut. Saya sambil benerin instalasi listrik, ternyata nggak nyambung sama kompornya. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan ya, saya butuh kompor dan atau pemanas dan teko untuk manasin air, kemudian grinder, manual grinder untuk giling kopi, kemudian ada beberapa jenis gelas ukur ya, gelas ukur untuk mengukur untuk menakar airnya, nakar susu, nakar, kok lupa namanya apa ya, creamer. Nah, harusnya ada kental manis SKM, tapi saya nggak pakai. Nah, kemudian ada gelas untuk Vietnam dripnya. Nah, tentu saja ada alat drippernya, ini Vietnam drip. Kemudian timbangan digital untuk terutama untuk mengukur ini tadi ya, berat dari kopinya. Saya pakai 15 gram, nanti airnya pakai 75 ml, kemudian susu fresh milknya saya pakai Greenfield, ini nanti pakai 70 ml, kemudian es batu secukupnya, kemudian creamer nanti mix dengan air itu 15 ml, masing-masing 7,5 ml gitu. Nah, itu aja udah. Airnya udah mulai beranjak naik suhunya. Nah, suhu airnya saya nanti butuh di suhu 92 derajat. Jadi nanti saya akan merebus pemanasin air sampai 70, 95 atau 97 itu. Sambil nunggu nanti kan turun
sampai 92. Gimana kalau nggak punya teko yang ada termometernya, atau nggak punya termometer yang dipakai untuk di sembarang teko ya, cara gampangnya tunggu air sampai mendidih itu kan 100 derajat ya. Kemudian ditunggu sekitar 2 menit 3 menit, itu nanti turun airnya, tinggal suhu airnya tinggal 92an. Itu cara gampangnya seperti itu ya. Nah, oke, ini kopinya sudah hampir siap, sudah hampir selesai. Nah, ini saya kopinya roasting pada level dark ya, karena saya butuh sensasi pahitnya, makanya juga pakai robusta karena butuh sensasi pahit. Nah, nanti kalau kecampur sama, kalau yang aslinya kan Vietnam drip kan pakai SKM atau pakai condensed milk, itu nanti bercampur dengan manisnya, kemudian manisnya SKM, kemudian bercampur dengan gurih atau creamy-nya dari creamer dan susu. Jadilah resep Vietnam drip seperti itu. Pada dasarnya seperti itu ya. Sekarang apa ini? Nah, saya butuh creamer rapat sekali ya, bagus ya. Kalau rapat berarti kan aman di dalamnya. Nanti butuh 15 mili, jadi 7,5 milinya creamer, kemudian nanti yang 7,5 air, jadi 50-50 antara air dengan creamer. Tutup lagi yang rapat. Biar apa? Biar awet dan biar nggak disemutin. Oke, 15, kemudian diaduk. Creamer ini kan sebenarnya nggak manis, jadi bukan menggantikan SKM ya, memang komponen tersendiri ya, karena di Vietnam drip itu ada komponen SKM, ada komponen susu, ada komponen creamer, jadi 3 komponen yang berbeda. Creamer sudah siap, sekarang susunya 70 mili, 70 mili, lumayan banyak. 50, 70, oke. Sendoknya jatuh. Kemudian mau jatuh lagi kan? Harusnya di meja memang ya. Kemudian airnya ini 93. Oke. Hampir ideal. Ini air saya butuh 75. Oke, langkah pertama ini kita mix dulu antara creamer dan susu. Kalau pakai SKM langsung di mix dengan SKM-nya. SKM susu kental manis ya. Kemudian langsung
kita pastikan bersih, masukkan biji kopi, bukan biji kopi, bubuk kopi, bersih. Oke, baru airnya. Oke, kita tunggu sampai ya turun panas, karena airnya 93 derajat. Kita bantu dengan adukan pakai sendok yang lain biar turun kopinya, bukan kopinya, mulai turun kan. Mulai turun. Kemudian jangan lupa es batu disiapkan. Nah, ini saya pakai produk Vietnam Drip ini dari Oten Coffee. Nah, ini ternyata lubang-lubang di dripnya ini, yang di saringan, kemudian yang di mana namanya, yang di bawah, dua yang di bawah ini kecil banget, jadi harus menggunakan bubuk kopi yang kasar, gilingannya kasar. Jadi setelan pada grindernya harus lebih kasar dari penggunaan bubuk kopi untuk apa itu, espresso. Ya jelas ya, untuk Vietnam Drip memang kan harusnya kasar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dripper yang lain, saya yang kemarin pakai itu kan lebih besar lubang-lubang yang di drippernya, jadi lebih gampang turun. Kalau ini susah sekali turun. Ya memang harus, kalau ngedrip ini harus memang sabar banget ini. Teman saya bilang kopi tetes ini, jadi tunggu sampai dingin banget baru habis sudah. Jadi dari awalnya panas airnya yang diseduhkan sampai airnya menjadi dingin. Jadi dia nunggunya saking kelamaan sampai dingin. Nah, kira-kira itu, ini masih cukup banyak sebenarnya airnya, cuma nggak apa-apa. Ini untuk demo aja kan. Nah, setelah itu baru saya tambahkan es batu secukupnya ya, sesuai selera ya. Jadi kalau nggak pakai es batu pun nggak apa-apa. Jadi es itu opsional. Di aslinya kan Vietnam Drip itu nggak pakai es batu, jadi panas, disajikannya panas. Nah, ini sekarang saya bikin es coffee Vietnam Drip. Ini baru diaduk. Satu esnya. Kacau. Itu kira-kira
baru dinikmati. Kalau dari takarannya, rasa kopinya tenggelam. Artinya tenggelam itu apa? Ada, cuma samar-samar. Kenapa? Memang ini belum selesai. Ngestripnya belum selesai. Jadi dari resep yang diberikan, yang saya kasih tadi, kopinya belum tuntas. Jadi yang harusnya rasanya pas, ini jadi kurang pas, kurang kerasa kopinya. Nah, masukkan lagi. Masih ada sisa sedikit, mungkin berapa mili gitu, yang tapi sudah bisa dinikmati, sudah sensasi kopi samar-samarnya sudah ada, dominan rasa dari apa namanya fresh milk ada, gurih-gurih dari creamernya juga ada. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya share. Intinya ada perbedaan di masing-masing dripper, jadi harus mengenali drippernya seperti apa. Lubang ini loh, ini besar atau kecil. Kalau yang kecil kan berarti harus menggunakan biji kopi yang lebih kasar. Kalau yang biar apa, airnya gampang turun gitu. Oke, saya akan menikmati hasilnya. Sampai ketemu di sharing-sharing saya selanjutnya. Salam dari Garasi Venus, dari saya, penjaga Garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Bye bye. Wassalamualaikum.